warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Selamat Kabarnya pagi. hari ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Doa hari ini akan Bunda pimpin sendiri ya. Istiqdadan. Firna. Saya nabadi'u dirasatana bidua. Kita berdoa. 1. Duduk Islami. 2. Tangan diangkat. 3. Kepala ditundukkan. Kepala ditundukkan. Takbiratan wa khusyu'an. Wahid isnan salasa. A'udzu billahi Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita coba lihat di bawah meja kalian, di bawah kursi kalian, masihkah ada sampah? Coba semuanya lihat ke bawah. Nah, itu di bawahnya elok masih ada plastik, itu coba diambil. Iya, Bu. Nah, kalau sudah dirasa bersih, sudah ya. Kemudian lihat di meja, pastikan di meja sudah tidak ada botol minuman. Kalau botol minumannya dimasukkan ke dalam tas atau di laci. Silakan anak-anak. Iya, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. kemudian dipastikan lagi di meja cuma ada buku akidah akhlak. Buku yang lainnya jangan dibuka dulu. Biasanya kan ada kebiasaan sambil menikmati pelajaran akidah, mengerjakan pelajaran yang lain. Budaya itu marilah kita dihilangkan. Karena PR adalah pekerjaan di rumah, ya. Tidak boleh dikerjakan di Sekolah. Kalau di kantin boleh ya, Bu? PR kan singkatannya pekerjaan rumah, nah, gitu. Rumah, jadi harus dikerjakan di rumah. Yang sulit itu yang nggak rumah itu, Bu. Kalau sulit bisa tanya, kalau di rumah kan ada keleluasaan. Tanya ibu, tanya bapak, tanya kakak, adik, tetangga. Ya. Semua, Bu. Iya, Bu. Iya. Nah, untuk hari ini kelihatannya semua bangku terisi. Berarti anak-anak masuk semua ya. Alhamdulillah. Untuk yang pertemuan kemarin itu Sofyan. Sofyan kemana? Enggak ada surat izin, enggak ada WA. Kemana ya? Ke Bondowoso, Bu. Ke rumah orang tuanya. Pulang kampung. Jadi anak-anak ya. Jadi kalau enggak masuk, tolong ada izin. Bisa WA di grup kelas atau pakai surat izin. Ya. Nah, Bu.
Ya, bisa kita mulai ya. Sudah siap semua ya? Nah, sedikit yang beda ingatkan untuk materi yang kemarin adalah kalimat thayyibah. Coba kalimat thayyibah itu yang bunyinya bagaimana kok? Bu Indah mengingatkan saja. Banyak sekali, Bu. Ya, coba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus apa lagi? Bagus. Ayo yang lain. Astagfirullahalazim. Terus apa lagi? La haula wala quwata illa billah. Yang artinya bagaimana, Udet? Apa, Bu? Artinya la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala, Bu. Bagus, jempol 2 untuk Ubed ya. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan mempelajari al-asma al-husna atau al-asmaul husna. Ya, yang pagi ini kita akan belajar tentang al-qawi, al-qayyum. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita diharapkan bisa menerima kebesaran Allah dengan mengenal Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum. Yang kedua, kita bisa menjalankan perilaku yang mandiri, mencerminkan sikap Al-Qawi, Al-Qayyum. Kemudian yang keempat, kita bisa memahami makna Al-Qawi, Al-Qayyum. Yang keempat, kita bisa memberikan bukti sederhana, membuktikan ya dari sifat Al-Qawi, Al-Qayyum. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Wenda akan menjelaskan, yang pertama adalah menjelaskan materi, kemudian ada tugas kelompok, kemudian ada tugas mandiri. Ya. Nah, sebelum materi saya jelaskan sedikit katanya. Ada yang tahu Asmaul Husna itu artinya apa? Saya, Bu. Iya, Lili, silakan. Lili ini pendiam tapi pintar. Ayo, silakan. Asmaul Husna itu nama-nama. Iya, nama-nama yang maha nama Allah yang bagus, Bu. Iya, nama-nama baik Allah, ya. Terus ada lagi? Sama ya? Sama ya pengertian. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama bagus, nama-nama baik Allah. Nah, kalau Al-Qawi, ada yang tahu Al-Qawi? Maha kuat, Saya, Bu. Oh iya, maha kuat. Al-Qayyum? Iya. Maha berdiri sendiri, Bu. Maha berdiri sendiri, maha mandiri, ya betul ya. Ya jadi, nah sekilas itu untuk. Nah sekarang kita ke materi ya. Jelaskan tadi sebelum dilihat di papan ya. Jadi Asmaul Husna atau Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah. Nah, ada berapakah jumlah Asmaul Husna? Coba anak-anak? 99, Bu. Yang sudah sampai gunakan untuk pembiasaannya. Kita jadikan setelah berdoa, kita selalu menghafal Asmaul Husna. Nah, ada lagi yang tahu selain Al-Qawi, Al-Qayyum? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, bagus. Ar-Rajak, Al-Fatah, Bu. Iya, bagus. Al-Qudus. Al-Latif. Ya. Terus Ya Malikal Mulki, Bu. ya. Betul, pintar elok ya. Terus lagi apa lagi ya? Rosikan Subur, Bu. Iya. Ya Rahman, ya Anur Rahim, Hadi, Bu. Rabbis, ya Kudus, Bu. Nah, perhatikan papan ya di sini. Ya Dal Jalali wal Ikram, Bu. Dari Ikram, betul elok. Banyak, Bu. Silakan ya. 99 kok. Iya, 99 ya betul. 99. Nah, perhatikan papan ya.
Papannya tidak bergerak, Bu, saya perhatikan. Iya, Bu, nggak keluar itu Berarti materinya. ya sebentar anak-anak ya, ini ada gangguan sebentar. Sudah bisa dilihat? Belum. Belum. Bisa dilihat, Bu, tapi belum keluar. Ya sebentar. Sabar ya. Ya, Bu, asobur, Bu. Uangnya lah yang tahu. Sudah keluar, Bu. Sudah? Sudah keluar anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, Bu. Ya sebentar. Ini masih ada lanjutannya. Belum bisa? Nah, sudah? Coba perhatikan. Sudah? Udah, Bu. Ya. Nah, ini ada hikmah meneladani al-qawi. Yang artinya tadi al-qawi apa, anak-anak? Yang maha kuat, Ibu. Ah, betul. Nah, di sini ada hikmah meneladani al-qawi. Coba Wenda minta bantuan Khalil untuk membacakan hikmah meneladani al-qawi. Yang lain mendengarkan, nggih? Iya, Bu. Hikmah meneladani al-qawi. 1. Meningkatkan perhatian pada kesehatan jasmani dan rohani. 2. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bergantung dan memohon. Ya. Yang ketiga, Ya. menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan penuh dengan kesalahan. Yang keempat, mempergunakan kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada jalan kebaikan. Ya. Yang kelima, memunculkan kepedulian pada orang-orang yang lemah. Nah, marilah kita kupas satu persatu ya, meningkatkan perhatian pada kesehatan jasmani dan rohani. Yang tahu maksudnya ini? Coba. Sujud, coba ayo sujud. Meningkatkan perhatian pada kesehatan jasmani dan rohani. Ini apa ya? Menjaga kesehatan, Bu. Iya, jadi Al-Qawi itu maha kuat. Gitu. Nah, bagaimana bisa kita meneladani yang kuat dengan menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Betul. Yang kedua, meyakini bahwa Allah adalah tempat bergantung dan memohon. Maksudnya, Rohman ada ya, Rohman? Rohman. Oh, kalau gitu Lilik saja yang menjawab ini. Iya, Bu. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bergantung dan memohon. Iya, Bu, karena Allah adalah maha berdiri sendiri, Bu, maha yang menciptakan kita.
Ya, Tidak ada yang berhak disembah selain Allah, Bu. betul, ya. Pintar Lili. Yang ketiga, menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan penuh kesalahan. Maksudnya di sini Yaitu, teruskan Ubed. oh ya, menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia itu tidak punya kekuatan apa-apa, Bu. Hanya Allah lah yang mempunyai. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iya, Dan manusia itu penuh dengan kesalahan, mahalul khata' manusian. Tepatnya salah dan lupa. Itulah sifat-sifat dari manusia. Jadi manusia itu makhluk yang lemah. Jadi tidak perlu ada yang kita sombongkan meskipun dengan jabatan kita atau dengan kekayaan kita. Terima kasih, Bu. iya, terima kasih Obed ya. Pintar sekali. Obed ini bapaknya apa kiai ya? Kalau saya dosen, Bu. Gitu ya, pintar sekali sampean ya. Ya. Iya, coba yang lain itu meniru Obed ya, biar kita bisa juara satu sama gitu ya. Yang keempat, hikmah meneladani yaitu mempergunakan kekuatan yang diberikan Allah pada jalan kebaikan. Maksudnya di sini apabila kita diberi kelebihan, maka kita harus menggunakannya untuk kebaikan, jangan disalahgunakan. Ya. Yang kelima, memunculkan kepedulian pada orang-orang yang lemah. Coba Bu Endang ini minta bantuan pada Elo. Ayo Elo. Iya, Bu. Ya, untuk yang kelima itu coba maksudnya gimana Elo ya? Nomor 5, Ya, apa itu? memunculkan kepedulian pada orang yang lemah. iya. Maksudnya coba Bu Endang dibantu. Maksudnya ya, Bu? Iya, maksudnya Yaitu kalau ada orang punya hutang gitu, kita bantu membayar. dikasih buat membayar hutangnya gitu, Bu. Kalau gitu kita Coba, utang jawabannya Elo diulangi. Bunda kok kurang jelas ya? Kalau ada orang punya hutang gitu, kita bantu untuk membayar hutangnya, Bu. Kalau gitu kita utang semuanya saja, Bu. Iya, coba yang lain. Ini loh, Bu. Iya, coba. Saya, Bu. Maksudnya kita harus ya membantu orang yang membutuhkan. Karena Allah sudah membantu kok, apalagi kita sebagai hambanya, gitu maksudnya, Bu. Terima kasih. Betul. Jawaban Elok tadi juga betul ya. Juga betul. Maksudnya kita membantu orang yang lemah, gitu ya. Nah, Kalau artinya orang kaya, Bu, jadi suka membantu. Bu, Ubed tadi temannya ndak bawa uang saku aja disuruh pulang. Iya, rumahnya kan dekat dengan sekolahan, sampingnya rumahnya. Tapi kalau kamu dermawan kan dikasih aja. Kenapa harus disuruh pulang? Saya juga lupa, Bu, nggak bawa uang saku. Saya pas puasa, Bu. oh iya ya kan sekarang hari Senin ya, puasa. Ubed bohong. Iya. Nah, Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke pengertian tadi sudah saya sampaikan secara ya. Nah, sekarang kita ke Al-Qayyum ya. Al-Qayyum yang artinya adalah maha mandiri. Mandiri. Tadi intinya yaitu keberadaan penciptanya itu Allah tidak butuh siapapun untuk membuat apapun. Ya. Jadi Allah tidak butuh siapapun untuk membuat apapun. Oke. Nah, contoh sikapnya yaitu contoh sujud tadi belum menjawab ya sujud. Sujud bukti sifat Al-Qayyum. Bukti sifat Al-Qayyum. Ya. Ayo, sujud. Allah itu bisa memberikan kekuatan pada hambanya, Bu. Seperti manusia punya kekuatan
itu kekuatan dari Allah. Ya, jadi Allah itu tidak butuh bantuan siapapun dari manapun, ya, tidak butuh pertolongan dari siapapun, ya. Selanjutnya adalah hikmah meneladani sikap Al-Qayyum. Coba, Mbak Jus, silakan, Bu Enda tolong untuk membacakan ini. Iya, Bu. Silakan. Hikmah meneladani sikap Al-Qayyum. Ya. 1. Kita harus selalu mandiri di dalam hal apapun. Ya. 2. Tidak menggantungkan pada orang lain. Iya. Nah, kita kupas satu. 3. Berusaha untuk memberi manfaat pada orang lain. Udah, Bu. Ya. Sikap yang kita tanamkan untuk kita ya, meneladani sikap Al-Qayyum, kita harus mandiri dalam hal apapun. Mandiri dalam arti bagaimana, Jah? Bagaimana, Nana? Mandiri yaitu bisa secara tanpa memerlukan bantuan orang lain, Bu. Dalam arti gini, Allah memang kita tidak bisa menyentuh Allah. Allah itu maha mandiri, maksudnya itu sindiran. Jadi secara itu kita harus bisa mandiri, ya. Agar kehidupan kita itu semuanya itu akan bisa kita laksanakan sendiri, menggantungkan oleh orang lain. Betul sekali. Jadi kita harus tidak menggantungkan, kalau bisa sebisa mungkin tidak menggantungkan pada orang lain dan berusaha memberi manfaat pada orang lain. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Saya coba. Nah, Terima kasih kembali, Bu. dan sekarang yang selanjutnya kita akan buat tugas kelompok. Tugas kelompok ya. Di sini ada 5 pertanyaan. Akan saya buat menjadi 4 kelompok ya. Jadi per kelompok itu jadi 5 kelompok ya. Jadi per kelompok nanti kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 2 gitu ya. Kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 nomor 4 dan kelompok 5 nomor 5. Sudah jelas anak-anak? Udah, Bu. Bahasanya ya. Jadi nah, silakan membuat kelompok. Saya tunjuk saja nanti ketuanya ya. Yang lain nanti cari kelompok sendiri-sendiri. Kelompok 1. Elok. Kelompok 2, Sofyan. Kelompok 3, Khalil. Kelompok 4, Evi. Kelompok 3, Mia. Sampai kelompok 5 ya tadi. Setelah 5 ya. Sebentar. Saya ulangi ya, kelompok 1 tadi Elok, 2 Sofyan, 3 Khalil, 4 tadi Evi, 5 Ubed ya, 5 ya, Ubed ya. Ya nggak apa-apa, Bu. Silakan yang lain cari kelompok. Jadi nanti satu kelompok ada 5 anak. Silakan saya beri waktu. Ya, Bu. Siap, Bu. Siap. Ya, siap. Silakan. Kelompok 1 siap. Selesai, Bu. Sudah siap? Udah siap, Bu. Siap ya. Oke. Kelompok 1 tadi kita mulai urut silakan yang mau silakan. Saya, Bu. Ya, tadi dari kelompok berapa?
Evi, 4. kelompok 4, silakan Evi. Baik, Bu. Makna sikap dari gambar di samping terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi adalah menurut pendapat saya ya, Bu ya. Itu kan ada gambar orang begini ya, Bu. Nah, berarti itu kuat ya, Bu ya. Iya, kuat. Seseorang itu memiliki kekuatan itu datangnya dari Allah, Bu. Jadi enggak boleh sombong. Sombong, betul. Sudah, Bu. Begitu. Makasih. Bagaimana tanggapan kelompok lain dengan jawaban dari kelompok 4? Ayo. Betul Bu, bagus sekali. Iya, iya. Jadi tidak ada tambahan ya. Berarti sudah setuju dari jawaban kelompok 4 ya. Ya, selanjutnya silakan. Yang berani maju dulu. Kelompok Saya itu kelompok 5. Kelompok 5, perwakilannya Pak Ubed ya. Duduk di kelas 5 MI Hidayah. Langsung saja Bu. Mandiri yaitu melatih karakter sejak usia muda, Bu. Jadi tidak selalu menggantungkan orang tua atau orang lain. Karena besok itu kita pasti mandiri. Ya. Mulai dari mungkin bisa berkeluarga, sampai mati pun kita mandiri, Bu. Nggak boleh menggantungkan siapa-siapa. Kita amal kebaikan sendiri juga nggak bisa dibantu oleh siapapun. Jadi sikap mandiri itu sikap yang harus dimiliki sejak usia dini, yaitu bisa merubah karakter anak, tidak mudah menggantungkan oleh orang lain. Terima kasih, Bu. Iya, betul sekali. Jadi tadi jawaban dari Obed, ada sanggahan atau pendapat lain? Silakan. Iya, Betul Bu, bagus jawabannya. Ini ada dari Evi ya. Silakan Evi menanggapi. Ya, sudah bagus, Bu. Akan tapi saya mau menambah sedikit. Oke, silakan. Mungkin ketika kita sudah mempunyai sifat mandiri, kita juga akan tidak tergantung pada orang lain. Nah, Sama, Bu, berarti kayak saya. oh iya sama. Tambah sedikit Obed, kan nggak apa-apa gitu loh ya. Tapi Sempurnakan ya. Tidak boleh ngalem, Bu, gak ngalem. Jadi tidak tergantung pada orang tua ya. Pakai baju sendiri Obed ya. Ya, apalagi sendiri itu makan sendiri, Bu. Jadi Kalau makan juga ngambil sendiri, Bu, enggak usah diambil. Sudah mulai dilatih ya. Iya. Nah, selanjutnya untuk yang lainnya yang belum masuk ada 3 kelompok, silakan. Siapa dulu? Yang belum kelompok 1, 2, dan 3. Ayo. Kelompok berapa? Kelompok 1 dulu ya. Elo, ayo silakan Elo. Jawabannya saya lemparkan ke Sofyan Bu. Wah Bu, Sofyan Bu. Halo, ini kita tugasnya kelompok 1. Halo, kelompok lain yang menyanggah. Ayo dibantu. Halo dibantu sama anggota kelompoknya, silakan. Kalau gitu Anggota kelompok 2 kelompok saya dulu. itu Sofyan Bu. Sofyan. Kan kelompok 2. Oh, anggota kelompok saya Sarifah Bu. Oh, oke. Ya, Sarifah, ayo coba Elo dibantu. Sarifah. kalau itu cocok, Bu. 1, Bu, karena badannya juga besar, Bu. Oke, kelompok 1 belum siap. Kelompok 2. Bu, itu Ubed. Body Nomor Sarmin, 2 ya. Bu. Wah Bu. Ini yang mau maju dulu kelompok 2 apa kelompok 1? Ya. Kelompok 1 ya, Sarifah ya. Silakan Sarifah. Oke. Nomor 2, Bu Nomor Guru. 1, sampaikan kelompok 1. Dalam Kalau suatu kalau kesempatan kamu kita mengetahui jawab, Bu. temanmu yang berputus asa Kelompok akan 1 sayang, seorang teman merasa dirinya perkasa. Kelompok 1 nomor 1. Iya, Bu. Saya Karena- salah, Bu, daripada nggak ada yang jawab. Ya, coba dibantu. Sudah Bu, saya jawab saja Bu. Nah, Pusing ya, saya nanti Bu. kelompok 1 tidak dapat nilai kalau dijawab kelompok Bu, lain. saya jawab Bu. Nah, silakan Elo. Seorang teman merasa dirinya berkasa karena badannya yang besar dan orang tuanya yang kaya.
Ia sering mengganggu teman-teman yang lain. Sikap yang aku lakukan adalah menasehati bahwa yang perkasa hanya Allah, yang kaya hanya Allah. Manusia itu lemah, dhaif, dan fakir, Bu. Iya betul. Elok bisa, napa malu-malu Elok, jangan malu ya. Kamu kan Saya Iya, Bu. ya. Bu. Ada tanggal lagi atau tambahan, silakan dari kelompok. Tanggapi, Bu. Iya, silakan. Oke. Ya Bu, yang menasehati itu juga ya badannya juga harus besar Bu, karena yang dinasehati itu badannya besar, benar bisa dibanting nanti. Kalau itu. Ya enggak selalu seperti itu ya. Jadi kita itu harus saling menasehati gitu ya. Iya Bu, apalagi dia anak orang kaya Bu. Oh gitu. Jadi kan enggak boleh semena-mena ya. Ya mesti kalah. Ya. Sudah? Masih ada Saya dari kelompok lain? saya Oh ya Lili, silakan nambah saya Bu. kelompok 1. Iya. Iya. Untuk menjawab pertanyaannya nomor 1, saya akan mencoba menjawabnya. Ya, Di silakan. dalam pelajaran agama Islam, Bu, yang pernah saya dengar dari mengaji, bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang kuat menahan amarah nafsunya, Bu. Bukan orang yang pandai untuk bergulat. Iya, betul. Iya, Bu, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya ya. Nah, masih ada tambahan lagi? Ya ini bukan nafsu Bu, ini badannya yang besar itu loh Bu yang jadi masalah. Iya, Pak. Kalau badannya besar kan suka berkelahi, Pak, merasa besar sendiri. Makanya kita disuruh untuk mengalahkan Belum gitu toh, tentu Pak ya. itu teman saya di kakak kelas saya itu badannya besar tapi dia ranking 1, tidak suka berkelahi. Iya, yang penting kan kita menanamkan sifat sikap. Itu buktinya ya. Ubed itu badannya besar juga nggak suka berkelahi, Bu. Iya, Jadi kan belum tentu orang yang badannya besar suka berkelahi. kan baik. Sofian itu badannya kecil tapi suka Kan usil, Bu. nyubit. Iya, terus kan kecil tapi suka nyubit. Hello. Apa, Bu? Bu. Iya, masih ada tambahan untuk yang dari kelompok 1? Sudah cukup ya? Lanjut Bu. Iya, ke kelompok 2 tadi Sofian ya. Silakan Sofian. Dari kelompok kami, ayo semangat, pantang mundur, terus berjuang. Jangan putus asa. Itu Bu jawabannya Bu. Coba bacakan dulu soalnya Sofian, jangan jujuk. Gimana mau mundur? Nanda Sofian bacakan dulu soalnya baru menjawab. belakang ada tembok. Bu, kapan istirahatnya, Bu? Nah, sebentar lagi sayang. Ya, ayo Sofian. Tadi apa? Dalam suatu kesempatan kamu mengetahui temanmu yang berputus asa. Nah, kan kehidupannya yang serba susah. Nasihatmu kepada temanmu apa? Ini dari kelompok 2, ayo jangan putus asa. Ya. Ada tambahan dari kelompok lain untuk kelompok 2? Tidak Bu, lanjut. Ya, bagus jawabannya Sofian ya. Sekarang kelompok 3. Khalil. Ya, Khalil. Khalil. Oh, kalau nggak ada Khalil, anggotanya yang lain. Tri. Ayo Tri, sampaikan anggotanya Khalil. Silakan. Saya Bu. Ya. Ya, saya bacakan. Adikmu yang sudah berumur 8 tahun selalu minta dilayani baik oleh orang tuamu atau yang lainnya. Sehingga sering ada sedikit masalah ketika orang tua sibuk dengan pekerjaan yang lain. Cara menyelesaikan hal tersebut adalah kita menemani, diajak bermain atau diajak belajar, begitu Bu. Ya, betul. Ya. Ada tambahan kelompok lain? Ayo, Nia ini mana Nia ya? Coba ditambahi. Sudah? Berarti sudah paham semua ya?
Insya Allah sudah Ya. paham, Bu Guru. Jadi tugas kelompok, sekiranya anak-anak kelihatannya sudah paham semua ya. Ya, sekarang tugas mandiri. Silakan, sampai saya beri tugas. Satu soal saja. Satu soal saja. Saya dikte saja ya. Saya dikte saja. Bagaimana contoh sikap yang mencerminkan al-qayyum? Yang mencerminkan contoh sikap saja. Jadi Bu Indah nanti butuh jawaban dari 3 anak saja ya. Tugas mandiri ini dikerjakan sendiri-sendiri, boleh contekan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kalau sudah Bu Indah minta Evi. Bagaimana Evi jawabanmu tentang contoh sikap yang mencerminkan al-qayyum? Evi? Iya Bu, iya. Ya. Contoh mana Bu? Pertanyaannya Bu. Kayaknya saya dikte saja, tadi sampai ke belakang ya? Iya Bu. Ke kamar mandi. Ya, nah, ini kan saya dikte saja. Iya iya. Contoh Gimana, sikap Bu? yang mencerminkan al-qayyum. Oh iya ya Bu. Contoh sikap kita sehari-hari. Saya, Bu. Suka Ya. menolong teman ketika membutuhkan bantuan. Karena kita kuat, jadi kita harus menolong orang lain. Nah, terus lagi, Obed. Al-qayyum itu seperti kita bisa belajar secara mandiri, tidak mudah nyontek ke teman, salah atau benar urusan nanti. Yang penting kita harus berusaha sendiri, Bu. Ya, kecuali kalau PR bisa saling membantu ya. Ya. Sekolah harus mandiri. Terus, siapa lagi? Wenda masih butuh satu anak lagi untuk menjawab. Nia. Nia mana ya, Nia? Ayo, Nia. Nia. Jus, ayo Jus. Sampean Jus. Iya, Bu. Nah. Suka menolong teman, Bu. Mak menolong tadi sudah. Coba yang lainnya. Udah ya, Bu ya. Iya, Jus. Al-qayyum kan. Lupa, Bu. Kalau kita menolong temannya teman, Bu. Elo, jangan ngantuk. Ayo, sampean jawab. Ayo. Apa Elo? Sofian yang jawab, Bu. Oh, Sofian ya, silakan. Sofian, apa jawabanmu? Itu jawaban. Iya. Contoh sikap kita dalam meneladani al-qayyum. Apa Sofian? Benda kurang dengar ini jawabanmu. Jaringan, Bu, hujan sini. Oh iya, coba. Ini kedengaran, coba. Silakan jawab Sofian. Di dalam kelas masa kehujanan. Elok. Jawabannya. Halo, ayo. Sofian. Jangan Nomor ngantuk, berapa, Halo. Bu? Kemarin Saya capek, Bu. Nomor berapa, Bu? modelnya kan belum berdiri nih, istirahat. Ini pelajarannya kok susah, Bu. Contoh sikap kita meneladani al-qayyum, Elo. Al-qayyum itu artinya apa, Bu? Hidup. Apa anak-anak? Ya, contohnya. Apa? Aduh, Gustiku. Hah? Contohnya itu, saya nggak tahu, Bu. Ayo yang tahu silakan sujud. Ayo sujud dibantu eloknya. Jadi apa sujud? Sujud. Ayo Bu, sujud. kalau muridnya nggak bisa jawab, Bu Guru aja yang jawab, Bu. Ini Pusing, kan Bu. tugas mandiri Elo. Di situ di bukumu nggak ada tulisan. Apa jawabannya? Makanya jangan terlalu banyak makan pisang. Ya. Saya tak pulang aja, Bu, kalau gini aturannya, Bu. Lili saja kalau gitu. Tinggal satu orang. Ayo Lili. Contoh sikap kita. Al-qayyum itu Apa, Bu Guru? Saya ke belakang.
Tidak menyusahkan orang lain, Bu. Boleh. Al-Qayyum mandiri. Enggak, Bu. Menyusahkan, betul ya. Nah, Selalu berharap, Bu. tidak Selalu berharap Selalu. selalu berharap terhadap diri sendiri, Bu, mandiri, Iya, Bu. ya, selalu berharap terhadap diri sendiri ya, tidak terhadap orang lain. Ya, dan mandiri, Bu. Katanya kan sudah jelas semua. Saya menyimpulkan, kita harus menyimpulkan, adalah kita sebutkan bahwa tadi Asmaul Husna adalah apa aja? Nama-nama Allah yang baik. Yang jumlahnya ada 99. Nah. Saya tanya, Bu. Ya, silakan Lili. Kenapa, Bu, ya Asmaul Husna kok 99, tidak genap 100? Kan kurang 1, Bu. Oh iya, coba siapa yang bisa menjawab? Aku saya jawab. Oh ya, Ubed. Bilangan yang ganjil, Bu. Jadi 99. Makanya angka 9 itu angka keramat. Tolong siapa yang rame itu? Ada sih ya. Ya. Coba yang lainnya, jawaban yang lainnya. Kan sudah ada telapak tangan kita, Bu. 99 itu. Ya, kalau 100 sudah ditentukan gitu. Sudah ditentukan kalau jumlah Asmaul Husna adalah 99. Karena sudah disebutkan dalam Al-Quran, Bu. Iya, sudah disebutkan dalam Al-Quran. Pintar duduk, nggih. Tadi ditanya diam saja sampean itu ya. Nah, tadi jumlahnya 99. Terus arti dari Al-Qawi sendiri adalah maha kuat. Dia itu maha kuat, bisa menciptakan apa saja. Ya, dan tidak butuh siapapun. Dari Al-Qawinya, Allah tidak butuh siapapun untuk membuat apapun. Ya, itu materi hari ini bisa kita tarik kesimpulan seperti itu. Nah, masih yang kurang jelas silakan tanya. Sudah jelas, Bu. Ya. Nah, untuk selanjutnya, beliau akan memberi tugas sampai di rumah. Silakan kalau ditulis silakan, atau bisa diingat-ingat. Saya beri tugas sampai untuk menyebutkan 15 Asmaul Husna beserta artinya. Tapi Al-Qawi, Al-Qayyum tidak usah diikutkan ya, karena sudah kita bahas tadi. Paham anak-anak? Ya, Bu. Ya, paham ya. Ya, sudah. Nah, setelah kita tadi belajar bersama nih. Nah, pembelajaran hari ini Bunda harapkan sampean bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sanggup ya? Nah, untuk materi selanjutnya minggu depan, Senin depan, kita akan belajar tentang iman terhadap hari akhir. Ya, iman terhadap hari akhir. Nah, sebelum pelajaran kita akhiri, Bunda berpesan, tolong jagalah kesehatan, satu ya. Kemudian jangan sombong. Kemudian marilah kita saling membantu teman yang membutuhkan. Itu saja pesan dari Bunda. Bunda akhiri hari ini. Selamat bertemu lagi Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita baca alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahi rabbil Rabbil alamin. alamin.